Musim semi atau Lichun di tahun ini jatuh pada tanggal 3 Februari pukul 22:10. Hal ini menandakan dimulainya tahun ular kayu yang akan menjadi penguasa selama 12 bulan ke depan. Tahun 2024 naga kayu yang seperti proses menancapkan tiang fondasi telah kita lalui bersama. Prosesnya yang keras telah memercikkan debu dan pasir kepada mereka yang ada di sekitarnya. Tahun 2025, ular kayu seperti proses seorang pengrajin yang menambahkan detail pada patung yang sudah dipahat sebelumnya. Meski terasa lebih halus, namun kualitas dan dampak yang ada dari gejolak tahun sebelumnya akan menjadi nyata. Sebab pada saat inilah sesungguhnya perubahan itu akan dirasakan sepenuhnya. Di mana yang menerima momentum pada tahun lalu akan mendapatkan manfaat dan hasilnya di tahun ini. Yang menderita luka di tahun lalu pula akan berubah menjadi infeksi dan membusuk pada tahun ini. Demikianlah sesungguhnya tahun ular kayu disebut sebagai perwujudan atau panen dari apa yang ditanam pada tahun sebelumnya. Tahun ular kayu juga seperti roda yang berputar tanpa poros. Gerakannya yang liar akan mencungkir balikan tatanan yang ada. Bagi mereka yang di bawah, tahun ini merupakan kesempatan untuk memanjat ke atas lewat langkah-langkah yang drastis. Sedangkan mereka yang sudah berada di atas harus berjuang sekuat tenaga untuk tidak tergelincir. Ketidakstabilan, manuver perubahan, dan perputaran roda nasib inilah yang membuat tahun ular menjadi spesial namun sekaligus berbahaya. Berikut merupakan ulasan beberapa aspek kehidupan yang bisa terjadi di tahun 2025. Situasi global akan teraduk-aduk di obok-obok di tahun ini. Ada konflik yang reda dan terhenti, namun akan ada pula konflik yang semakin memanas. Bahkan akan banyak kebijakan atau manuver yang tidak disangka yang akan menyebabkan gelombang besar. Pada situasi politik internal, ketidakpastian terjadi pada perubahan dan perpindahan tongkat kekuasaan. Atas dan bawah berganti posisi. Raja dan mantan raja terlibat adu strategi. Siapa yang tahu diri akan selamat, sedangkan mereka yang terlalu polos akan menderita. Pengkhianatan, saling tikam-menikam akan menjadi hal yang lumrah disaksikan di tahun ini. Pada bidang ekonomi, ada geliat baru yang pada dasarnya meningkatkan daya beli. Banyak orang yang menunggu akhirnya membuka langkah dan menggerakkan buah caturnya, mendatangkan laju dan momentum yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kemajuan dan geliat di tahun ular ini seperti waktu tenang sebelum badai besar. Melakukan perjalanan apapun harus menghitung dengan seksama semua sumber daya yang ada agar tidak terjebak di tengah badai sebelum sampai tujuan. Sifat lain tahun ular adalah pergerakan. Dunia bergerak dan menjadi lebih aktif di tahun ini, yang pada satu sisi akan mendorong pertukaran informasi, investasi, dan arus manusia. Bidang-bidang ekonomi yang tadinya stagnan akan mendapatkan efek yang lebih positif. Namun, pergerakan yang masif tidak selalu baik. Ada ancaman persaingan, bahaya dari globalisasi yang harus dihadapi dengan lebih frontal. Strategi dan persiapan yang baik sangatlah dibutuhkan dalam rangka menyambut gerbang yang terbuka ini. Bidang ekonomi yang menjadi primadona di tahun ini terutama adalah yang berkaitan dengan pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, manufaktur, transportasi, logistik, otomotif, pangan, dan juga energi. Beberapa resiko bencana yang harus diwaspadai antara lain pergerakan tanah, gunung meletus, angin topan, badai matahari, kekeringan, dan juga kebakaran. Sio yang paling terdampak ekstrim pada tahun ini adalah mereka yang lahir di tahun babi tanah dan babi logam. Menjalani tahun ular, mereka yang masih terpuruk, tertekan, dan terhambat wajib untuk melangkah. Langkah yang ekstrim sekalipun boleh dilakukan untuk mendobrak dan membuka jalan. Sebab ketika roda berputar dan kondisi kacau, malah di sanalah muncul kesempatan untuk berganti nasib. Menjalani tahun ular bagi mereka yang telah memiliki ritme dan momentum dalam karirnya, maka ia harus mempertahankan konsentrasi dan kendali pada setir kemudi dengan lebih kuat. Menjaga kestabilan pada laju dan arah kendaraan agar tidak selip dan menabrak. Sebagai akhir kata, siapapun Anda, apapun profesi Anda, marilah menjalani tahun yang cepat ini dengan kepala dan pandangan yang jernih. Di saat kehidupan memberikan terlalu banyak pilihan dan dinamika,
Di saat diri sendiri sulit untuk memilih ketika berada di persimpangan jalan, ambillah selalu jalan yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Selamat tahun baru, semoga kewarasan dan kebahagiaan selalu menjadi milik kita bersama.